Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu dosen penguji. Perkenalkan, saya Zahna Ashanti Trisnantia dengan 17096-22085 dari Prodi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran. Pada hari ini, saya akan memaparkan seminar hasil skripsi saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Genially pada mata pelajaran Dasar-Dasar Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Selanjutnya, kita akan masuk ke latar belakang. Oke, latar belakang yang pertama yaitu media pembelajaran berfungsi sebagai alat bantu untuk menyampaikan materi secara lebih menarik, jelas, dan mudah dipahami. Yang kedua yaitu pemanfaatan teknologi pendidikan dapat meningkatkan minat belajar, keterlibatan peserta didik, dan efektivitas pembelajaran. Namun, berdasarkan hasil observasi dan riset yang telah peneliti lakukan di kelas 10 Manajemen Logistik SMK Negeri 8 Jakarta, hasilnya menunjukkan bahwa pembelajaran masih didominasi oleh ceramah, buku teks, dan PowerPoint sederhana. Media pembelajaran interaktif masih cukup jarang digunakan pada kelas 10 manajemen logistik SMK Negeri 8 Jakarta. Lalu, dari hasil riset, sebanyak 55,6% peserta didik belum memahami materi profil pekerjaan. Selanjutnya yaitu sebanyak 69,4% peserta didik lebih mudah memahami materi melalui media visual seperti gambar, video, dan animasi. Dan hasil riset tentunya peserta didik membutuhkan media pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Lalu, jika melihat dari data sebelumnya yang telah peneliti paparkan, kebutuhan peserta didik terhadap media pembelajaran visual dan interaktif itu cukup tinggi. Jadi dari permasalahan tersebut, tentunya peneliti memberikan solusi yaitu dengan cara mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis Genially yang memuat materi visual, animasi, navigasi, interaktif, serta kuis pembelajaran. Nah, oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Genially pada mata pelajaran dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis, khususnya pada materi profil pekerjaan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Jadi dari latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada bagaimana proses pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis Genially pada materi profil pekerjaan untuk murid kelas 10 manajemen logistik SMK Negeri 8 Jakarta. Lalu yang kedua yaitu bagaimana tingkat kelayakan media pembelajaran interaktif berbasis Genially pada materi profil pekerjaan untuk murid kelas 10 manajemen logistik SMK Negeri 8 Jakarta berdasarkan penilaian ahli materi dan ahli media. Dan yang terakhir yaitu bagaimana respon murid kelas 10 manajemen logistik SMK Negeri 8 Jakarta terhadap penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis Genially pada materi profil pekerjaan. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Yang pertama, tentu mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis Genially pada materi profil pekerjaan untuk murid kelas 10 manajemen logistik SMK Negeri 8 Jakarta. Yang kedua yaitu mengetahui tingkat kelayakan media pembelajaran interaktif berbasis Genially pada materi profil pekerjaan untuk murid kelas 10 manajemen logistik SMK Negeri 8 Jakarta berdasarkan penilaian ahli materi dan ahli media. Yang terakhir yaitu mengetahui respon murid kelas 10 manajemen logistik SMK Negeri 8 Jakarta terhadap penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis Genially pada materi profil pekerjaan. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis dibagi menjadi dua poin. Yang pertama, memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang teknologi pendidikan dan pengembangan media pembelajaran interaktif. Dan yang kedua, yaitu menambah wawasan dan referensi ilmiah terkait pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis Genially. Terus yang kedua, yaitu ada manfaat praktis dibagi menjadi empat. Yang pertama, yaitu bagi peserta didik. Tentu media pembelajaran interaktif berbasis Genially diharapkan dapat membantu peserta didik untuk mampu memahami materi profil pekerjaan secara lebih mudah, menarik, dan bermakna, serta meningkatkan minat dan motivasi belajar. Selanjutnya yaitu bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif media pembelajaran yang inovatif dan interaktif bagi guru dan menyampaikan materi profil pekerjaan serta membantu guru dalam menceritakan pembelajaran yang lebih efektif dan menyenangkan. Yang ketiga bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi sekolah dalam mengembangkan dan memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran yang lebih optimal. Dan yang terakhir yaitu bagi peneliti selanjutnya, memberikan acuan bagi peneliti berikutnya untuk mengembangkan media pembelajaran interaktif dengan platform serupa atau pada materi yang berbeda. Selanjutnya, kita masuk ke kajian pustaka. Yang pertama dari media pembelajaran.
Jadi menurut Siddhartha tahun 2005, dalam konteks pembelajaran, media berperan menyalurkan pesan sehingga mampu merangsang pikiran, perasaan, dan kemampuan peserta didik untuk terlibat dalam proses belajar yang terjadi pada dirinya. Yang kedua yaitu media pembelajaran interaktif. Menurut Lindblom et al. Tahun 2022, media pembelajaran interaktif mampu mengakomodasi perbedaan gaya belajar peserta didik, baik visual, auditorial, maupun kinestetik, sehingga peserta didik dapat memilih cara belajar yang sesuai dengan karakteristik dan kemampuan yang dimilikinya. Yang ketiga itu ada dari Juniali. Menurut Rindawati et al. Tahun 2023, Juniali merupakan media pembelajaran yang dilengkapi dengan berbagai fitur yang mendukung pelaksanaan kegiatan belajar mengajar seperti pembuatan presentasi interaktif, video pembelajaran, poster digital, permainan edukatif, serta beragam bentuk materi pembelajaran interaktif lainnya. Yang terakhir yaitu ada teori dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Mata pelajaran dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis merupakan mata pelajaran kejuruan yang memuat kompetensi dasar sebagai landasan dalam menguasai keterampilan pekerjaan di bidang perkantoran dan layanan bisnis menurut Kemendikbudristek tahun 2022. Selanjutnya kita masuk ke kerangka berpikir. Jadi di sini terpapar dari model ADI. Model ADI ini yaitu ada analisis, design, development, implementation, dan diakhiri oleh evaluation. Pada tahap analisis, peneliti akan menganalisis masalah, analisis kebutuhan, serta analisis media pembelajaran. Dari analisis tersebut, terdapat permasalahan yang ditemukan, yaitu pembelajaran masih didominasi ceramah dan buku teks, media pembelajaran interaktif belum optimal, dan juga peserta didik membutuhkan media visual interaktif dan fleksibel yang mendukung pelajaran. Terus yang kedua, menuju ke tahap desain, yaitu menentukan desain produk. Terus yang ketiga, masuk ke tahap development atau pengembangan. Jadi di tahap development ini, peneliti mengembangkan media pembelajaran interaktif serta uji validitas. Terus lanjut ke tahap implementasi. Di sini peneliti melakukan uji coba one-to-one evaluation, uji coba kelompok kecil dan uji coba kelompok besar, dan diakhiri oleh evaluation, yang dimana peneliti mengevaluasi hasil validasi dan uji coba serta menentukan kelayakan media pembelajaran. Dan diakhiri oleh menghasilkan produk berupa media pembelajaran interaktif berbasis Jurnali pada mata pelajaran dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Selanjutnya ada metode penelitian. Tempat penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 8 Jakarta. Terus untuk jenis penelitian ini merupakan penelitian R&D. Terus penelitian R&D ini merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan suatu produk pendidikan dan menguji kualitas produk tersebut sebelum diterapkan secara luas. Menurut Patrioka tahun 2023. Selanjutnya ada model pengembangan. Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model ADI. Model ADI ini menekankan pelaksanaan kegiatan autentik, penguasaan pengetahuan yang bersifat kompleks, serta pemecahan masalah nyata, sehingga pembelajaran yang dirancang memiliki keterkaitan dengan konteks dunia nyata, menurut Anwar et al. Tahun 2025. Untuk subjek penelitian itu ada 3, yaitu ada peserta didik, ahli materi, dan ahli media. Selanjutnya ke teknik pengumpulan data. Yang pertama ada observasi, yang kedua angket, dan yang ketiga adalah validasi. Untuk uji validasinya, kita menggunakan skor penilaian validasi ahli dengan skala Likert yang diawali dari skor 5 yaitu sangat baik, skor 4 yaitu baik, skor 3 yaitu cukup baik, skor 2 yaitu tidak baik, dan diakhiri oleh skor 1 sangat tidak baik. Dalam menghitung skor penilaian kelayakan, rumusnya yaitu presentasi kelayakan sama dengan skor yang diperoleh per skor maksimum dikali 100%. Hasilnya bisa dipaparkan melalui kriteria kelayakan, yaitu presentase dari 81 sampai 100% itu masuk ke kategori sangat layak. Untuk 61 sampai 80% masuk ke kategori layak, 40 sampai 60, 41 sampai 60% masuk ke kategori cukup layak, 21 sampai 40% masuk ke kategori kurang layak, dan 0 sampai 20% masuk ke kategori tidak layak. Selanjutnya yaitu ada uji praktikalitas. Untuk skor penilaian kepraktisan itu diawali dari skor 5 dengan keterangan sangat setuju. Untuk skor 4 itu setuju, skor 3 itu cukup setuju, skor 2 itu tidak setuju, dan skor 1 itu sangat tidak setuju. Dari hasil skor penilaian yang dimasukkan ke rumus presentase kepraktisan, yaitu dengan cara skor yang diperoleh per skor maksimum dikali 100%, lalu hasilnya dimasukkan ke kriteria kepraktisan,
Dengan presentasi 81-100% masuk kategori sangat praktis. Dalam presentasi 61-80% masuk ke kategori praktis. Dalam presentasi 41-60% masuk ke kategori cukup praktis. Pada presentasi 21-40% masuk ke kategori kurang praktis, dan untuk presentase 0-20% masuk ke kategori tidak praktis. Selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan, diawali dari tahap analisis. Tahap analisis dibagi menjadi 3, yaitu ada analisis kebutuhan, analisis media, dan analisis kurikulum. Pada analisis kebutuhan, menunjukkan bahwa pembelajaran masih didominasi metode ceramah dan PowerPoint sederhana. Lalu dari hasil riset, sebanyak 55,6% peserta didik belum memahami materi profil pekerjaan. Terus sebanyak 72,3% mendukung penggunaan media interaktif berbasis website, dan 69,4% lebih mudah belajar melalui gambar, video, serta animasi. Berdasarkan hasil tersebut, dikembangkan media pembelajaran interaktif berbasis Genially. Terus yang kedua yaitu adalah analisis media. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, dipilih Genially sebagai platform pengembangan media karena mampu mengintegrasikan teks, gambar, video, animasi, dan berbagai fitur interaktif. Selain itu, media dapat diakses melalui komputer maupun telepon pintar sehingga mendukung pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, dan mudah dipahami. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada analisis kurikulum. Pada analisis kurikulum, peneliti mengacu pada CP, ATP, dan RPP Deep Learning, mata pelajaran dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis, kelas 10 manajemen logistik. Berdasarkan hasil analisis, media dikembangkan pada materi profil pekerjaan sesuai dengan capaian tujuan pembelajaran. Lalu kita masuk ke tahap desain. Pada tahap desain ini merupakan proses perancangan media pembelajaran interaktif berbasis Genially berdasarkan hasil analisis sebelumnya. Pada tahap ini disusun struktur materi, tampilan antarmuka, user interface, navigasi, serta alur penggunaan media dalam bentuk flowchart sebagai acuan pada tahap pengembangan. Pada tahap development merupakan proses pengembangan rancangan media menjadi produk pembelajaran interaktif berbasis Genially. Komponen visual didesain menggunakan Canva, kemudian diintegrasikan ke dalam Genially dengan berbagai fitur interaktif sehingga menghasilkan media pembelajaran pada materi profil pekerjaan dan job profile. Selanjutnya, setelah media pembelajaran selesai dikembangkan, dilakukan validasi oleh ahli materi dan ahli media untuk mengetahui tingkat kelayakan produk. Hasil validasi digunakan sebagai dasar penyempurnaan media sebelum diimplementasikan kepada peserta didik. Untuk uji ahli materi, didapatkan skor sebanyak 75 per skor maksimum. Skor maksimum pada instrumen penilaian yaitu 75 juga, dikali 100% bahwa hasil dari uji validasi ahli materi mendapatkan 100%. Selanjutnya itu ada uji validasi ahli media mendapatkan skor 66 dari 75 skor dikali 100% yang menghasilkan 88%. Nah, hasil validasi ahli materi menunjukkan bahwa media pembelajaran interaktif berbasis Genially memperoleh presentasi kelayakan sebesar 100% dengan kategori sangat layak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa media telah memenuhi aspek kesesuaian materi, ketepatan konsep, kelengkapan isi, penyajian materi, dan penggunaan bahasa. Ahli materi juga memberikan tanggapan bahwa media menarik dan mampu mendukung proses pembelajaran sehingga memudahkan peserta didik dalam memahami materi. Selanjutnya itu ada media pembelajaran interaktif berbasis Genially memperoleh presentasi kelayakan sebesar 88% dengan kategori sangat layak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa media telah memenuhi aspek tampilan desain, navigasi, interaktivitas, dan kemudahan penggunaan. Ahli media memberikan saran perbaikan pada tampilan cover dan penempatan menu. Setelah dilakukan revisi, media dinyatakan layak untuk diimplementasikan kepada peserta didik. Selanjutnya, kita masuk ke tahap implementation, diawali dari uji coba one-to-one evaluation. Uji coba one-to-one ini dilakukan kepada 3 peserta didik untuk mengetahui kemudahan penggunaan tampilan, penyajian materi, dan kebermanfaatan media. Setelah menggunakan media secara mandiri, peserta didik mengisi angket respons yang menjadi dasar evaluasi sebelum uji coba kelompok kecil. Dari hasil respon ketiga peserta didik mendapatkan persentase sebesar 98%. Hasil uji coba one-to-one menunjukkan bahwa media pembelajaran interaktif berbasis Genially itu memperoleh persentase sebesar 98% dengan kategori sangat praktis. Hasil tersebut menunjukkan bahwa media mudah digunakan, memiliki tampilan yang menarik, serta menyajikan materi dan petunjuk penggunaan dengan jelas. Peserta didik juga dapat menggunakan seluruh fitur interaktif tanpa mengalami kendala yang berarti. Dengan demikian, media dinyatakan layak untuk dilanjutkan pada tahap uji coba kelompok kecil.
Pada tahap uji coba kelompok kecil dilakukan kepada 6 peserta didik kelas 10 manajemen logistik SMK Negeri 8 Jakarta. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui kepraktisan media pada skala yang lebih luas sebelum diimplementasikan pada kelompok besar. Setelah menggunakan media, peserta didik mengisi angkat respons sebagai bahan evaluasi. Pada hasil uji coba kelompok kecil menunjukkan bahwa media pembelajaran interaktif berbasis journaling memperoleh persentase sebesar 95,6% dengan kategori sangat praktis. Hasil ini menunjukkan bahwa media mudah digunakan, memiliki tampilan yang menarik, serta membantu peserta didik memahami materi profil pekerjaan. Persentase 95,6% menunjukkan bahwa media tetap praktis digunakan pada kelompok kecil dan layak diimplementasikan pada uji coba kelompok besar. Selanjutnya yaitu kita masuk ke uji coba kelompok besar. Pada uji coba kelompok besar, peneliti melakukan kepada 27 peserta didik kelas Sekolah Manajemen Logistik SMK Negeri 8 Jakarta untuk mengetahui kepraktisan media pembelajaran interaktif eh, yang mendekati situasi sebenarnya. Setelah menggunakan media, peserta didik mengisi angka respons sebagai dasar penilaian kepraktisan media. Hasil uji coba kelompok besar menunjukkan bahwa media pembelajaran interaktif berbasis journaling memperoleh persentase sebesar 93,1% dengan kategori sangat praktis. Hasil ini menunjukkan bahwa media mudah digunakan, memiliki tampilan yang menarik, serta membantu peserta didik memahami materi profil pekerjaan. Meskipun terjadi sedikit penurunan dari 95,6% menjadi 93,1%, media tetap berada pada kategori sangat praktis sehingga layak digunakan dalam proses pembelajaran. Yang terakhir yaitu ada tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini dilakukan untuk mengevaluasi hasil pengembangan media berdasarkan validasi ahli dan respons peserta didik. Hasil validasi menunjukkan media memperoleh persentase 100% dari ahli materi dan 88% dari ahli media dengan kategori sangat layak. Sementara itu, hasil implementasi memperoleh persentase 98% pada uji coba one-to-one, 95,6% pada uji coba kelompok kecil, dan 93,1% pada uji coba kelompok besar dengan kategori sangat praktis. Berdasarkan hasil tersebut, media pembelajaran interaktif berbasis journaling dinyatakan layak dan praktis digunakan pada materi profil pekerjaan. Berikut adalah tampilan dari media pembelajaran interaktif berbasis journaling dengan pelajaran dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis pada materi profil pekerjaan atau job profile. Selanjutnya kita masuk ke penutup, yaitu diawali dari kesimpulan. Yang pertama, media pembelajaran interaktif berbasis journaling berhasil dikembangkan menggunakan model ANDI yang terdiri dari atas tahap analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Media dinyatakan sangat layak berdasarkan hasil validasi ahli dengan presentasi 100% dari ahli materi dan 88% dari ahli media. Dan yang terakhir yaitu media memperoleh respons yang sangat positif dari peserta didik dengan presentasi kepraktisan 91%, 98% pada uji coba one-to-one, 95,6% pada uji coba kelompok kecil, dan 93,1% pada uji coba kelompok besar. Sehingga media layak digunakan sebagai alternatif pembelajaran pada materi profil pekerjaan. Selanjutnya kita ke implikasi, yaitu dibagi menjadi dua, ada implikasi teoritis dan praktis. Implikasi teoritis ini penelitian menunjukkan bahwa model AD ini dapat digunakan secara sistematis dalam pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis journaling. Yang kedua yaitu media yang dikembangkan dapat menjadi referensi pengembangan media pembelajaran digital pada materi atau mata pelajaran lain. Implikasi praktis ini bagi pendidik, media dapat digunakan sebagai alternatif pembelajaran yang lebih interaktif dan pusat pada peserta didik. Yang kedua yaitu bagi peserta didik, media membantu memahami materi profil pekerjaan atau job profile melalui fitur interaktif dan multimedia. Dan yang terakhir itu bagi sekolah menjadi contoh penerapan media pembelajaran digital untuk mendukung inovasi pembelajaran. Selanjutnya itu ada keterbatasan penelitian. Yang pertama ada media hanya dikembangkan pada materi profil pekerjaan pada mata pelajaran dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Yang kedua yaitu penelitian hanya menguji kelayakan dan kepraktisan media, belum mengukur efektivitas terhadap hasil belajar peserta didik. Yang ketiga yaitu implementasi media terbatas pada peserta didik kelas 10 manajemen logistik SMK Negeri 8 Jakarta. Dan yang terakhir yaitu media berbasis journaling memperlakukan perangkat digital dan akses internet agar seluruh fitur dapat digunakan secara optimal. Selanjutnya itu ada rekomendasi bagi peneliti selanjutnya. Yang pertama, mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis journaling pada materi atau mata pelajaran lain. Yang kedua, yaitu menguji efektivitas media terhadap hasil belajar, motivasi belajar, dan keterlibatan peserta didik menggunakan desain eksperimen. Dan yang terakhir, yaitu mengimplementasikan media pada subjek penelitian yang lebih luas, baik di sekolah, program keahlian, maupun jenjang pendidikan yang berbeda. Cukup sekian pemaparan hasil skripsi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.